salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Makanya orang yang bisa bangun salat subuh ini benar-benar mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla. Bicara 2 rakaat yang sebelum subuh, itu kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, Ustaznya suruh geser-geseran aja. Kok bukan kameranya yang digeser, Ustaznya yang digeser. Baik, sampai mana kita jemaah? 2 rakaat. Nah, bisa bayangin jemaah, orang itu berangkat ke pasar sebelum subuh, bahkan jam 3, jam 2 pasar itu kadang-kala sudah ramai jemaah. Dapat berapa sih mereka fulus? Anggap dapat 10 juta. Pagi hari itu mereka dapat 10 juta. Sampai pulang dapat 10 juta itu keuntungannya. Mungkin dia akan berbangga, akan gembira. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada gersik dan isinya. Bukan cuma itu, dunia dan isinya. Maka kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, subhanallah, kembali kita berjumpa di Musalla Al-Burhan. Masya Allah jemaah, semoga Allah memberkahi yang membangun musalla ini, menjaga keluarganya dan diterima amalannya, dan semoga orang-orang yang ikut memakmurkannya mendapatkan bagian pahala. Karena kita tahu pahala membangun masjid, membangun rumah Allah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, baik musalla atau masjid jami', maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Walau kamafhasi qata', dalam riwayat lain disebutkan walaupun dia hanya membangun seperti sarangnya burung dara pasir, tempat sujud doang mungkin bagian dia, itu pun dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Masya Allah, jazakallah khair. Terus terang, waktu anak duduk di sini anak heran, di Gresik kok ada ono banyu, anak ngapain? Tapi ternyata terlambat ya Bang. Baik, ahibati fillah. Bicara penjagaan Allah Azza wa Jalla. Orang itu selalu berusaha untuk hidup safety. Kenapa antum pakai masker semua? Usah COVID. Iya.
Betul, kita pakai masker itu salah satunya untuk menjaga diri dari Omikron. Nggak tahu nanti datang apa lagi ya maaf. Kenapa orang pakai helm? Karena untuk jaga diri gitu loh. Kenapa kita melihat mobil-mobil yang safety itu mahal? Ada airbag di sini, airbag di sini. Karena manusia itu takut, jemaah. Rasa takut inilah yang kemudian mengantarkan manusia membuat alarm di mobil, di motor, karena dia takut. Nanti apa kalau anak sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, motor hilang, loh di motornya. Dia kan takut gitu jemaah. Membuat orang membikin gembok. Kok bisa orang mikir bikin gembok, bikin kunci? Bahkan kita lihat ada yang menarik di Musola Burhan ini. Biasanya kotak amal itu pakai apa? Ya pakai kayu, pakai apa? Di sini pakai berangkas besi. Anak lihat, ini sopo seti ngangkut gitu mah. Belum tentu isinya lebih banyak daripada berangkasnya, harga berangkasnya itu jemaah. Tapi semua itu karena rasa takut manusia. Dia kepingin selamat gitu loh, kepingin terlindungi, subhanallah jemaah. Dan kita lihat muncul sekarang asuransi. Kapan muncul asuransi itu jemaah? Ketika rasa takut manusia semakin besar, kekhawatiran dia semakin besar. Pernah ada tukang becak mengasuransikan becaknya aja. Ini kalau beset akan diganti gitu. Tidak ada dia. Jadi manusia semakin kaya, semakin dibuka pintu rizki, rasa takutnya itu semakin besar. Bahkan anaknya diasuransikan. Di barat itu tambah ngawur-ngawur yang diasuransikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Jemaah rahimakumullah, boleh kita mencari sarana-sarana perlindungan, penjagaan itu boleh. Ada orang yang kalau ngambil uang dari bank, dia dijaga sama polisi karena jumlah uangnya banyak, boleh. Ada orang yang di rumahnya dipasangi CCTV, bikin pagar yang tinggi, bayar satpam. CCTV satpam, pagarnya tinggi, ada aliran listrik pagarnya juga. Kemudian masih takut, ya apa nanti ya? Ya apa nanti kalau CCTV-nya dimatikan? Bagaimana kalau nanti satpamnya dibungkam? Akhirnya kasih anjing aja. Segala hal dia lakukan supaya dia hidup aman. Bahkan sebagian orang itu bikin bunker aja. Di beberapa negara itu takut nuklir, takut apa, fadhol, silahkan engkau melakukan sebab-sebab itu. Tapi ketahuilah, setiap selesai sholat, apa yang kita katakan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan penjagaan. Itu siapa? Engkau ya Allah. Wa minkas salam, keselamatan itu dari mana? Makanya kadang-kala kita melihat ada sebuah mobil yang sudah canggih jemaah,
yang katanya dia itu kalau mau nabrak berhenti dulu. Kan ada sekarang mobil itu seperti itu. Ternyata tabrakan, ringsek, mati semua di dalamnya. Tapi ada orang yang naik motor nggak ada safety-nya. Ya sudah, mobil sudah lama ditabrak, selamat. Siapa yang menyelamatkan ini? Dan siapa yang menyebabkan itu tewas satu keluarga? Allah Rabbul Alamin. Maka tatkala kita yakin bahwa yang memberikan penjagaan, memberikan perlindungan adalah Allah Azza wa Jal, maka kita akan cari perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan berarti kita menyepelekan sebab, bukan. Tapi sebab ya tetap sebab. Siapa yang menciptakan sebab? Allah Azza wa Jal. Maka jangan bergantung kepada kunci ganda. Sudah saya kunci ganda Pak Ustaz, aman, saya pasang alarm. Ternyata motornya diangkut ke pickup. Siapa yang tahu antum? Antum lihat sekarang pencurian sapi ya mah, itu dimasukkan di mobil Avanza. Orang mikir kan aman, tidak ada insyaallah. Penjagaan di kampung itu ada daerah Lumajang apa, itu banyak pencurian sapi. Jadi kalau ada pickup masuk itu diperhatikan. Bukan pickup yang masuk, Avanza. Itu sapi masuk semua Avanza. Maka kita jangan bergantung kepada sebab. Lakukan sebab, tapi hati kita bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, di surat Yusuf kita tahu cerita bagaimana anak-anaknya Nabi Yakub ini merayu bapaknya supaya melepaskan Nabi Yusuf untuk bermain bersama mereka. Bapaknya sudah nggak enak ngelihat gelagat kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini, udah nggak enak. Tapi ya seorang ayah akhirnya melepaskan anaknya, dan dia yakin Allah yang akan jaga anak. Apa yang terjadi? Hilang Nabi Yusuf, dicari nggak ada. Bahkan anak-anak itu mengatakan dimakan serigala. Dia datang dengan bajunya Nabi Yusuf, kata Allah, bidamin kadzib, bohong. Tapi Nabi Yakub menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Udah, singkat cerita, hilang Nabi Yusuf bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi Nabi Yakub tahu anaknya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sampai suatu hari setelah 30 tahun kemudian kira-kira, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mau bawa Binyamin, adiknya Nabi Yusuf, mau dibawa ke Mesir untuk ya minta bantuan makanan. Apa kata Nabi Yakub? Ini akan ada peristiwa lain ini yang mungkin terulang kembali dengan Nabi Yusuf, yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat 64 di surat Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, qala hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku akan merasa aman dengan kalian berkaitan dengan Binyamin ini, sebagaimana aku percaya sama kalian waktu itu dengan Nabi Yusuf? Tapi kata Nabi Yakub, walaupun di hatinya ada
ketidaknyamanan dengan anak-anaknya, beliau mengatakan fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Artinya Nabi Yakub lebih percaya sama Allah, Allah sebaik-baiknya penjaga dan dia arhamur rahimin. Bayangin jemaah, Nabi Yakub kehilangan anaknya Yusuf puluhan tahun, tetap dia mengatakan Allah itu arhamur rahimin. Sebagian kita kalau sudah susah hidupnya mulai berprasangka buruk sama Allah, usahanya gagal, rezekinya sempit, padahal sholatnya soft pertama. Ya Allah, anak ini soft pertama terus ya Allah, tapi kok kena Omikron. Yang soft terakhir nggak kena Omikron ya Allah. Emangnya urusan kita siapa yang kena jemaah. Kadangkala muncul prasangka buruk. Tapi Nabi Yakub alaihissalam, walaupun sudah kehilangan anaknya Yusuf, beliau tetap mengatakan fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. yakni Allah itu lebih penyayang daripada orang tua sama anaknya, daripada anak sama orang tuanya, daripada seluruh penduduk bumi ini. Terus apa kita nggak mau titip sama Allah? Kalau kita tahu Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Ada tempat penjagaan anak. Sebagian orang kalau mau kerja, anaknya dititipkan di situ. Ada orang yang mau berangkat umroh, anaknya dititipkan kepada neneknya, kakeknya, atau siapalah. Dia kok percaya sama orang itu, tapi sama Allah kok kurang yakin nanti. Maka tolong sebab dijalankan, tapi hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan fallahu khairun hafizan, Allah sebaik-baiknya penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Terus bagaimana caranya kita untuk mendapatkan penjagaan Allah? Kalau kita mau penjagaan dari manusia, kita kan bisa bilang sama polisi, kita bisa panggil satpam. Tapi kalau Allah untuk menjaga kita, gimana caranya? Ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Apa kata Nabi kepada sepupunya ini? Ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ucapan ini membuat seorang jadi konsentrasi. Karena kadangkala kita ngomong sama orang, orang itu nggak nyambung ya. Karena dia sibuk dengan handphonenya, atau dia sedang mikirkan ini itu, lalu apa-apa, ada apa? Nabi SAW sebelum memberikan nasihat, beliau memberikan muqaddimah. Maka kita kalau ngomong sama orang itu kadang-kala perlu muqaddimah untuk mempersiapkan hatinya dan akalnya. Kalau sudah siap baru dikasih tahu gitu. Jangan ngomong-ngomong orang belum siap untuk mendengarkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ketika hati sudah siap, Nabi mulai kalimat-kalimat ini. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yang ingin dijaga Allah, jaga Allah Azza wa Jalla.
ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan menghadapi Allah, atau engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kapan engkau butuh sama Allah, Allah hadir. Allah akan membantu, Allah akan melindungi. Syaratnya engkau jaga Allah gitu. Jadi yang kedua ini penekanan dari Nabi SAW dan penjelasan bagaimana penjagaan Allah buat kita. Kita kalau punya masalah ini dan itu, kita jadi ingat sama fulan. Oh, anak telepon fulan gitu. Insya Allah fulan bisa bantu. Sebagian kita seperti itu. Anaknya sakit, parah, kritis. Oh, anak punya kenalan dokter fulan, ada rumah sakit yang paling bagus. Kemana Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita nggak langsung mengatakan ya Allah? Kenapa kita nggak langsung membacakan surat Al-Fatihah, ruqyah buat anak kita? Kita ini benar-benar lebih bersandar kepada sebab, jemaah, daripada kepada pencipta sebab itu, Allah Rabbul Alamin. Terus kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ajarkan kepada anak kita, kalau mau minta sesuatu, minta sama Allah. Nah, kadangkala ayah, aku kepingin motor, aku kepingin sepeda, aku kepingin ini, aku kepingin ini. Nah, engkau kalau kepingin apa-apa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berdoa, nak, minta sama Allah agar Allah memberikan rizki, menggerakkan hati bapak bisa beli hadiah buat engkau. Tapi kalau mintanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Ini bocah jemaah diajarin sama Nabi SAW tentang tauhid. Sebagian kita masih ada yang mencari rizki di tempat-tempat pesugihan. Masih ada. Padahal Nabi mengajarkan, engkau mau minta apa sih? Kepingin rizkinya luas, kepingin usahanya lancar, kepingin anaknya diterima di sekolah favorit, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau hendak meminta pertolongan, engkau butuh dengan bantuan, mintanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap sholat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Sudahkah kita menjalankan nasihat Nabi SAW ini? Atau ternyata kita lebih sering minta bantuan manusia daripada minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla? Sampai kalau hendak memperbaiki sandal, Allah jemaah, anak kemarin betulkan sandalnya, anaknya pegawai di STDI, lepas sandalnya, sandal jepit itu jemaah. Anak ngomong, sini, ambil sandalnya. Anak masukin, ternyata tidak mudah jemaah. Anak jadi ingat untuk minta tolong sama Allah dalam hal yang remeh pun. Kata Nabi SAW, kalau Allah tidak memudahkan, gak akan mudah ya. Kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang remeh. Motornya mogok, oh busi, sudah, businya dibongkar, ndak urip jemaah. Kadang-kala lupa kita minta tolong sama Allah. Ketika buka busi, baca bismillah. Ketika dibersihkan busi, ya Allah mudahkan urusan hamba ya Allah. Kita benar-benar minta tolong sama Allah jemaah. Idza sta'anta fasta'in billah. Lalu apa kata Nabi SAW?
menanamkan keimanan, menancapkan tauhid, keyakinan di diri hamba bahwa benar-benar la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh penduduk bumi ini, bukan cuma penduduk Gresik, kita tanamkan kepada diri anak kita, nak, kadangkala anak kita ini punya masalah di sekolah, ada yang punya masalah di tempat kerja, ada yang hasut, ada yang nggak suka sama dia. Sampaikan kepada, nah, kalau seluruh orang-orang di perusahaan itu, kalau seluruh penduduk negeri Gresik ini atau penduduk bumi ini semuanya hendak memberikan manfaat kepadamu, mereka nggak akan bisa, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali kalau Allah memberikan izin, Allah membuka jalan buatmu, menetapkan untukmu, baru bisa. Makanya orang-orang yang kadang-kala mau kerja, dia itu cari lobby sana, lobby sini, ngomong sana, ngomong sini. Tanamkan kepada dirinya, itu semua sebab kalau seluruh orang ingin engkau diterima kerja di tempat ini, tapi Allah mengatakan tidak, engkau nggak akan diterima. Keputusan itu bukan di fulan. Oh, ini apa katanya bos? Kalau manajer mengatakan iya, iya sudah. Haji. Sebagian orang sampai mengatakan gitu. Urusannya sama fulan. Fulan oke, jadi oke semua. Mana tauhidmu? Bisa jadi fulan mati sekarang yang mengambil keputusan. Boleh jadi dia kena stroke dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Maka ingat, Allah, walau ijtama'u ala an yadurruk bi syai', andai kata mereka kumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, untuk menyakitimu, untuk mengganggumu, lam yadurruk, mereka tidak akan dapat memberikan bahaya kepada dirimu kecuali Allah sudah menentukannya untukmu. Jadi semuanya bergantung sama Allah. Bahkan jamaah Nabi di akhir hadis mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat. Artinya Allah sudah mencatat takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan lembaran untuk menulis itu udah kering. Hadis rawahu Tirmidzi. Kemudian di riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihfadillah tajidhu amama. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Kapan engkau punya perlu sama Allah, Allah akan selalu hadir, membantu dan menolong. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fisyiddah. Nih, ini salah satu proses kalau engkau ingin dijaga sama Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika senang. Allah akan kenal sama engkau ketika engkau susah. Sebagian kita kalau susah ada di soft pertama, jemaah. Ana bukan ngomong yang soft pertama susah semuanya, enggak jemaah. Bukan, tapi ada orang-orang yang kalau susah itu Masya Allah, soft pertama, belum azan sudah di masjid. Mana takmir masjidnya kok belum dibuka? Masya Allah, ini kok bisa datang orang ini? Kadang-kala punya masalah. Alarm biasa bangun azan subuh
Karena punya masalah jam 3 bunyi alarm. Karena dia punya hajat. Masya Allah jemaah. Baca Quran, puasa Senin Kemis, bahkan Daud puasanya. Kenapa? Punya masalah. Nggak apa-apa. Tapi kata Nabi SAW, engkau kalau ingin dekat sama Allah, kenalkan dirimu ketika engkau lagi seneng. Nanti ketika engkau susah, Allah langsung kenal sama engkau. Kita kan kadang-kala baru mengenalkan diri sama Allah ketika susah. Ketika seneng, soft terakhir. Pengajian online. Ketika susah, offline datang dia. Enggak, anak datang. Pahalanya lebih besar. Masya Allah. Maka kalau engkau ingin dikenal Allah ketika susah, kenalkan ketika engkau sedang senang. Ketika punya rezeki, ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat sama keponakannya, ingat sama rahimnya, dia sambung silaturahim dengan harta tersebut. Bukan mikir kesenangan dia. Sebagian kita punya rezeki berpikir ganti mobil, ganti motor, ganti handphone. Engkau kenal sama dirimu sendiri. Engkau kenal sama Allah dengan makhluk-makhluk Allah itu. Ketika sehat, kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kenal ketika kita susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusib. Ketahuilah, apa yang meleset darimu itu memang sudah ketetapan Allah, tidak akan menimpamu. Makanya jemaah, kadang-kala kita lihat ada orang tabrakan di lampu merah. Yang kanan ketabrak, yang kiri selamat jemaah. Apa kata orang? Apa amalanmu? Kok selamat awakmu gitu? Dia tanya amalannya apa? Udah Allah takdirkan dia memang nggak kena. Jadi bukan karena amalannya. Bisa jadi yang tertabrak ini amalannya lebih banyak. Boleh jadi Allah memberikan musibah kepada dia dengan seperti itu supaya dia mati dapat pahala syahid. Tapi siapa yang tahu? Jadi jangan kita kalau selamat itu jamaah, oh iya, alhamdulillah Ustaz, ayat kursi nggak pernah putus Ustaz. Ada yang ayat kursi tidak pernah putus, yang meninggal juga gitu jamaah. Tapi supaya kita nggak ujub jamaah, supaya kita, oh selamat, ya sudah Allah yang nyelamat, no gitu loh. Bukan karena saya, bukan, tapi karena Allah yang menyelamatkan. Ya sudah takdirnya. Kamu kok bisa diterima di sekolah favorit, kata dia. Oh iya, saya Senin Kemis Pak. Senin Kemis. Saya Daud terima. Ya Allah. Ini Senin Kemis diterima, yang satu Daud diterima. Jamaah, ini sudah Allah kasih gitu loh jamaah. Maka tatkala seorang yakin sama Allah, semua sudah ditetapkan, gak ada perasaan ujub tadi. Sudah Allah yang menetapkannya. Wa ma asabaka lam yakun liukhtiak. Yang menimpamu itu nggak mungkin meleset darimu. Maka jangan pernah mengatakan, oh andai kata saya tadi nggak keluar rumah ya, andai kata saya nggak lewat jalan sana, saya kan nggak tabrakan. Andai kata saya tadi itu sholat duha dulu, saya kan nggak tabrakan. Soalnya tabrakannya itu jam 6:15 menit soalnya. Cuma anak berangkatnya, subhanallah. Yang menimpamu itu nggak akan pernah meleset. Makanya kalau kena musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Udah, itu udah takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Makanya orang-orang munafik ketika mereka tidak mau ikut berjihad di jalan Allah karena dia takut mati. Kalau perang nanti mati, kata Allah, kalau Allah tentukan engkau mati di medan perang, engkau akan keluar ke sana. Dan kita tahu bagaimana Khalid bin Walid yang dia cerita tentang dirinya, di tubuhku ini nggak ada satu daerah, satu area sejengkal pun kecuali ada bekas luka aja. Imma tebasan pedang, imma anak panah, imma tusukan tombak. Jadi jangan dipikir Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu itu kebal. Jangan pikir oh ana mau penjagaan dengan kebal supaya tahan. Khalid bin Walid penuh luka tubuhnya.
Apakah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kebal? Luka Nabi perang Uhud sallallahu alaihi wasallam, patah giginya alaihi salatu wasallam. Supaya kita tahu mana penjagaan Allah dan mana penjagaan yang bukan dari Allah azza wajalla. Ketika Khalid mengatakan dia mau mati sudah jemaah, dia mengatakan la namat a'yunul jubana, semoga gak bisa tidur para pengecut, itu kata dia. Ha anadha, ni aku sekarang amutu kama yamutu thawr, aku sekarang mau mati seperti matinya sapi jantan. Padahal Khalid perang tidak berhenti berperang, tapi nggak mati-mati di medan perang jemaah. Kenapa? Karena belum waktunya, gitu. Kalau takdirnya mati di ranjang, ya mati di ranjang, walaupun tiap hari berangkat perang. Tapi orang pengecut kan ngatur, oh nanti gimana kalau saya mati? Loh, kalau engkau waktunya mati, ya mati. Kalau waktunya hidup, maka di sini beriman dengan takdir Allah azza wajalla menyebabkan hidup kita tenang. Kita akan menjadi seorang yang pemberani, karena kita yakin semua sudah ditetapkan sama Allah azza wajalla. Ana hanya menjalani sebabnya. Mereka pakai baju besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, beliau pakai baju besi double jam, supaya kita nggak nyalahkan sebab juga. Kalau gitu buat apa pakai masker? Oh, pakai masker sebab, nggak apa-apa gitu. Pakai masker, hand sanitizer, tafadhol, nggak ada masalah gitu loh. Tapi hatinya jangan bergantung sama sebab. Kita bergantung sama Allah azza wajalla. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah, kemenangan itu bersama kesabaran. Artinya ada usaha kita. Kalau mau menang ya sabar, kalau mau sukses ya sabar. Orang-orang sukses itu nggak langsung sukses. Makanya antum kalau ketemu orang sukses, jangan tanya tentang dia sekarang, tanya sampean kok bisa kayak gini, gimana ceritanya. Yang pertama katakan alhamdulillah, yaitu sudah semua takdir Allah azza wajalla, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, ma'as sabri, sabar. Orang yang sukses urusan dunia, ya sabar jemaah. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya solusi itu akan datang bersama ya bencana, dengan petaka. Jadi kita yakin ketika ada petaka, ada masalah, oh ada solusi. Karena Allah berjanji itu, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Orang kalau yakin dengan kalimat-kalimat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini, maka insya Allah dalam kondisi seperti apapun dia akan tetap berbaik sangka sama Allah azza wajalla, dan dia akan selalu dalam penjagaan Allah azza wajalla. Ahibati fillah, jadi menjaga Allah adalah dengan menjaga perintahnya, menjaga larangannya jangan dilanggar, menjaga aturan-aturan Allah azza wajalla, hukum-hukum Allah azza wajalla dijaga. Karena kadangkala dalam kehidupan rumah tangga terjadi keributan gara-gara mereka tidak menjaga Allah azza wajalla. Sang suami tidak menjalankan tugasnya, dan sang istri tidak memberikan hak-hak suaminya. Ini bicara kalau ingin rumah tangga yang harmonis. Ya apa Ustaz ya, kepingin rumah tangga yang dijaga sama Allah, ya jaga Allah azza wajalla. Ingin dilindungi Allah dari berbagai masalah, jaga Allah azza wajalla dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah azza wajalla secara khusus menyuruh kita menjaga salat. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah?
Ayat 238, hafizu ala salawat. Hafizu, jaga salat ini. Bukan hanya kerjakan salat. Sebagian kita cuma ngerjakan salat tapi tidak menjaga salatnya. Dijaga dari yang membatalkannya, dijaga dari yang merusaknya. Kita tahu ada bunga, bagus itu bunga, nggak dijaga, 2 hari kemudian kita lihat layu itu bunga jemaah. Kenapa? Oh, nggak dijaga. Maka perlu penjagaan. Sholat kita pun seperti itu. Ada orang yang sholat masuk neraka. Sholat masuk neraka. Fawailun lil musallin. Wail buat orang sholat. Ini orang sholat, wail masuk neraka. Kenapa? Nggak menjaga sholatnya. Dia hanya sholat saja. Alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia sholat kalau punya waktu. Kita lihat orang-orang kalau kerja dijaga, jam kerja nggak pernah telat dia jamaah. Makanya kenapa sebelum jam 7 biasanya ramai jalanan itu, karena orang-orang menjaga pekerjaannya, menjaga jabatannya, menjaga tugasnya dia, dijaga sama dia. Sholat gak dia jaga? Tolong dijaga. Sholat ini dari sisi rukun, syarat, wajibnya dijaga, kekhusyuannya juga dijaga. Wassolatil wusta. Ternyata ada sholat khusus yang lebih harus dijaga. Sholat apa? Sholat wusta itu jamaah. Nah, sholat asar. Baik, fadhal. Ada pendapat lain? Salat subuh, masya Allah. Fadhal, ana kasih antum hadiah. Ya, salat subuh, salat asar. Ada 2 pendapat para ulama, tapi yang lebih kuat salat asar ya. Coba antum bayangin. Ternyata salat asar ini walaupun di siang hari, tapi godaannya besar ternyata. Orang itu pulang kerja kapan? Ya asar lah. Makanya orang kadangkala nantilah sholat di rumah. Padahal seharusnya kalau bisa dia sebelum sampai rumah dia sudah sholat asar gitu. Banyak orang yang kalau mau sholat asar di beberapa daerah itu azan asarnya ditunda coba. Iya. Di mana? Di daerah biasanya pertanian ya atau apa sih itu, mereka karena masih kerja, nanti ojo asar disit lah. Si kerjaan dulu selesaikan. Ini godaannya besar. Sebagian pekerja, ana beberapa kali ketemu pekerja, ana ngomong, mas, mau kemana? Sholat dulu asar kata dia. Ustaz, bajunya kotor Ustaz. Ini itu nantilah pulang ke rumah. Ini perlu penjagaan khusus sholat asar. Tolong dijaga. Kalau mau dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi hidup ini kan bebas ya ma. Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Allah nggak butuh sama kita. Cuma kita bicara ini bagaimana kita dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kita sedang mencari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu dijaga secara khusus kepala kita dan panca indera yang ada di kepala ini jemaah. Indera-indera kita yang ada ini perlu dijaga secara khusus. Kemudian perut dan yang di bawah perut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi, ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya.
Apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Wallahi inna lanastahi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita malu ya Rasul. Kita malu sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apa sih malu kepada Allah yang sebenarnya? Beliau mengatakan al-istihya minallah haqqal haya. Malu yang sebenarnya itu adalah antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Malu yang sebenarnya itu adalah menjaga kepala dan isinya ini, menjaga pandangan mata. Kalau ada perempuan lewat, dia tundukkan pandangan matanya. Dia tidak melihat. Kadang-kala di handphone lagi geser-geser, tahu-tahu ada yang lewat jemaah, yang terlarang, jangan berhenti. Astagfirullah, berhenti, astagfirullah, astagfirullah. Iya jemaah, ini terjadi. Jadi godaan sekarang menjaga kepala dan isinya ini berat sekarang jemaah. Kita berada di masa fitnah, yang fitnah itu ada sama kita, ada di kantong kita jemaah, ada di mobil kita, ada di kamar kita, di mana-mana. Makanya kadangkala perempuan nonton hal-hal yang tidak boleh ditonton. Drakor. Ya Allah jemaah ya. Kalau emak-emak mungkin enggak ya. Biasanya anaknya emak-emak. Iya, ini kita perlu jaga. Kalau ingin dijaga sama Allah, jaga kepala ini. Jangan melihat kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Jangan mendengar kecuali yang diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasakan kecuali yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu malu sama Allah dengan sebenarnya. Loh, kok disebut malu? Iya, yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih telinga siapa? Allah. Masa nggak malu engkau? Dikasih sama Allah, kemudian engkau bermaksiat kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya, kalau ada orang dikasih motor sama bosnya, dikasih motor sama bosnya, dikasih rumah sama bosnya, dinikahkan sama bosnya, datangnya telat-telat ke kantor. Kata bosnya, engkau nggak malu gitu? Itu semua fasilitas dari aku gitu. Ini Allah kasih semua fasilitas sama kita, ternyata kita gunakan yang nggak pantas. Kemudian wa antahfadzal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perutmu dan yang di bawah perutmu itu dijaga. Jangan sampai masuk ke perutmu yang haram. Jangan sampai kemaluanmu digunakan dalam yang terlarang. Makanya ketika seorang punya nafsu, salurkan ke tempat yang halal. Dengan menikah, yang sudah punya istri, salurkan ke istrinya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mendatangi istri kalian itu ada pahala sedekah. Jadi seorang suami ketika mendatangi istrinya, boleh dia mengatakan, yuk kita sedekah. Itu termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, menjaga Allah. Itu para sahabat heran dengan ucapan Nabi SAW. Kok bisa ya Rasulullah? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dapat pahala. Kok bisa dapat pahala gitu? Padahal dia nyalurkan syahwatnya. Artinya dia melakukan itu karena syahwat, karena nafsu, dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, dapat dosa nggak dia? Ya dapat dosa ya Rasulullah. Begitu pula
Ketika dia salurkan di tempat yang halal, ya dapat pahala gitu loh. Maka ini termasuk menjaga. Tolong dijaga. Nggak ada alasan buat seorang laki-laki berzina, nggak ada alasan. Zat fitnah ini dan itu, Allah memberikan jalan yang halal, engkau melakukan yang haram. Maka Allah sebutkan di antara sifat orang-orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Jemaah, ini sampai jam berapa? Karena saya tidak ngelihat jam di sana itu, biasanya musola itu ada jamnya gitu jemaah. Jadi jamaah yang ngelihat jam ini. Nah, mana? Berapa menit lagi? 15 menit. Materi 15 menit lagi. Oh ya, alhamdulillah jemaah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bertemu Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Kemudian jemaah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berkaitan dengan menjaga. Apa kata Nabi SAW? Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ini jaminan dari Nabi SAW. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya. Apa yang di antara dua rahang kita? Lisan. Tadi menjaga kepala termasuk menjaga lisan. Yang menjaga lisannya dan menjaminkan buat aku yang di antara kedua kakinya, kemaluannya, adman lahul jannah, aku jaminkan surga. Tolong dijaga, berat jemaah. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara lama lebih daripada lisan kita. Makanya ustadz itu kalau banyak ngomong banyak salahnya. Makanya harus selalu berhati-hati. Apalagi kalau kita ngomongnya kadangkala ke timur ke barat. Ngobrol dari habis isya sampai malam. Kita lihat banyak kafe-kafe yang buka habis isya. Ini mungkin kita bisa beri arahan kepada mereka. Kalau buka kafe ba'dal maghrib, isya tutup. Loh, kenapa? Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kenapa? Kalau orang ngobrol ba'dal isya itu nggak ada waktu berhentinya jemaah. Kalau ngobrol ba'dal maghrib dengar azan, azan berhenti. Tapi kalau ngobrolnya ba'dal isya, kapan dia berhenti? Subuh. Kalau tidak ngantuk yang membuat mereka berhenti. Maka hati-hati, jaga lisan kita dan jaga kemaluan kita. Kemudian ahibati fillah, kalau kita menjaga Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga aturan-aturan dan hukumnya, Allah akan berikan penjagaan kepada kita dua model penjagaan. Yang pertama adalah penjagaan dalam keimanan kita, dan ini penjagaan yang penting jemaah. Orang kalau kehilangan motor, insya Allah dia bisa beli yang lebih bagus. Berapa banyak kita lihat kawan kita kehilangan handphone, tahu-tahu dia beli handphone yang lebih bagus. Tapi kalau orang itu kehilangan iman, habis. Mau kaya raya, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Orang kalau sudah kehilangan keimanan, kata Allah, innal ladzina kafaru
yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu bersenang-senang hidupnya, mereka berwisata kuliner, makan seperti makannya binatang ternak, dan neraka tempat mereka. Maka ini penjagaan keimanan. Bagaimana seorang itu jadi istiqomah, bagaimana seorang itu diselamatkan dari perbuatan kemaksiatan. Niat berbuat dosa, ingin bermaksiat tapi dijaga sama Allah, nggak jadi kita berbuat kemaksiatan. Ini penjagaan Allah yang paling pentingnya buat kita, buat anak kita. Anak-anak kita memang mungkin bukan orang kaya, memang bukan orang sukses, mungkin tidak dipandang sama masyarakat, tapi mereka dijaga sama Allah dalam keimanan mereka. Urusan dunia, kata Nabi SAW, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Allah suka sama orang, Allah kasih dunia. Allah nggak suka, Allah kasih dunia. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau antum dijaga bisa sholat malam, Masya Allah. Makanya bagaimana ketika seorang mengadu kepada salah satu ulama ussalaf, kepada Sufyan ats-Tsauri atau yang lainnya, dia atau Fudail bin Iyad, dia mengatakan, aku ini kok nggak bisa sholat malam gitu loh. Orang-orang bisa sholat malam, bangun sebelum subuh, mereka bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 3 rakaat, ana wala rakaat. Kenapa gitu loh aku ini? Padahal alarm sudah hidup, kopi sudah di termos. Kalau main nonton bola bangun, kalau sholat nggak bisa bangun. Bayangin ada orang seperti itu. Dia kalau nonton bola, ya Allah, tangar aja. Nobar, antum bisa ngelihat orang-orang itu nobar. Jam 3 malam, jam 2 malam, nobar, sehat. Tapi coba, Mas, ayo tahajud. Tahajud, enggak sih. Kenapa nih orang nggak bisa sholat malam? Karena nggak dijaga sama Allah. Karena dia nggak menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepada dia, kabbalatka dzunubuka. Engkau tuh nggak bisa sholat malam karena dibelenggu dengan dosa-dosamu gitu. Berapa banyak orang yang nggak bisa sholat ke masjid padahal rumahnya dekat masjid. Yang 100 meter dari masjid bisa ke masjid, yang 10 meter dari masjid gak ke masjid. Kalau secara logika, lu seharusnya yang gak ke masjid itu yang 100 meter kan jauh, atau yang 500 meter. Karena ada orang-orang yang tidak dijaga sama Allah SWT. Maka bentuk penjagaan Allah, dan ini penjagaan yang paling kita perlukan adalah iman kita dijaga. Kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita benci dengan perbuatan dosa. Tuh di antara doa Nabi SAW, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami dengan ketaatan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Apa yang Allah lakukan? Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini salah satu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Model penjagaan yang kedua adalah penjagaan dalam fisik kita, dalam raga kita, yang kita lebih sering peduli dengan itu. Perempuan-perempuan peduli dengan penjagaan wajahnya. Kenapa banyak tempat apa, perawatan
perawatan wajah, dia ingin dijaga supaya tetap muda umpamanya, nggak ingin penyakitan. Yang tua-tua kepingin juga supaya terus sehat fisiknya, terus bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Bagaimana kepingin dijaga anak-anaknya sukses dalam urusan dunianya, itu juga Allah akan berikan. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga iman kita, akan jaga dunia kita. Bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api? Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke api? Siapa yang tahu? Angkat tangan, baru jawab. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu Allah katakan kepada api. Tapi yang Nabi Ibrahim katakan apa? Apa yang Nabi Ibrahim ucapkan? Ini berikan kepada beliau. Nah, jamaah, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke api? Itu Nabi Adam. Nah, iya, doanya Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Ibrahim, jamaah, Masya Allah, barakallahu fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Ini cerita Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Cukup Allah. Apa yang terjadi, jemaah? Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau secara logika orang akan menunggu mungkin ada angin yang mematikan api tersebut, mungkin akan ada salju yang turun, ada hujan yang turun. Allah mengatakan seperti tadi yang disebutkan, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Ada seorang bocah yang dibunuh, kemudian ada bangunan yang diperbaiki. Kalau kita lihat tiga-tiganya itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah. Allah kirimkan Nabi Musa sama Khidir. Bagaimana yang ini kapalnya dilobangin, itu penjagaan loh jemaah. Bagaimana yang ini dimatikan, mungkin orang tua ngeliat, Allah anakku kok mati, padahal itu penjagaan Allah. Dengan matinya anakmu, engkau nggak jadi kafir. Yang satu, bagaimana bangunan itu diperbaiki, ternyata punya anak yatim, 2 anak yatim di kota. Kenapa kok sampai Allah kirim Nabi Musa dan Khidir memperbaiki bangunan 2 anak yatim? Apa penyebabnya? Anak kasih hadiah. Masya Allah, bapaknya namanya Soleh. Barakallahu fikum. Naam, kata Allah, wa kana abuhuma salihan. Bapaknya orang soleh. Jadi antum kalau mau dijaga anak-anaknya, jadilah orang soleh. Insya Allah anaknya dijaga sama Allah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Ana ngelihat tidak ada pertanyaan yang sampai ke meja ana. Tafadhol jamaah. Untuk para jemaah yang mau bertanya. Ya, sebelah sini. Mungkin mic-nya bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang ada pertanyaan. Sebenarnya tadi Ustaz Ade sampaikan bahwasanya kita harus sering meminta kepada Allah seperti itu. Cuma perlu kita sadari bahwasanya kita sebagai manusia yang lemah, berdosa, kadang kita minta itu sendiri mampu Ustaz. Dan kita sadar bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu cukup luar biasa, misal kesehatan. Dari tubuh kita ini luar biasa mahalnya. Orang sakit berbilang-bilang terus membayar rasa untuk kesembuhan itu. Artinya apa? Kita bersyukur itu harus lebih perbanyak. Pertanyaannya, kita lebih mendulukan rasa syukur kepada Allah atau permintaan pertolongan? Karena manusia hanya yang bisa diperbanyakan hanya minta pertolongan. Minta terus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah, menarik sekali pertanyaan ini ya. Berkaitan dengan
Kita mau minta terus sama Allah, malu Ustaz. Allah sudah kasih banyak sama kita. Yang pertama, ketahuilah, meminta itu ada adabnya, ada etikanya. Maka dianjurkan ketika mau minta itu disuruh memuji Allah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tatkala ada seorang sahabat tahu-tahu minta langsung sama Allah, kata Nabi SAW, amma hadha faqad istajal. Orang ini terburu-buru gitu loh. Kalau mau minta, puji Allah, sanjung Allah, agungkan Allah Azza wa Jalla. Tadi karena kan kita sudah dikasih banyak sama Allah, engkau itu sudah dikasih banyak sama Allah. Kalau mau minta, ya puji Allah, makasih dulu sama Allah. Setelah itu baru minta. Disinilah adab yang perlu kita jaga. Di sholat Allah ajarkan kepada kita adab ini. Sebelum kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa yang kita katakan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, baru minta. Maka hendaklah tatkala kita berdoa tadi adabnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kok mau minta tolong terus sama Allah. Allah itu suka dengan hamba yang suka meminta. Jadi kita kalau sering minta sama Allah Azza wa Jal, Allah itu semakin sayang sama hambanya. Kenapa? Karena hamba ini menunjukkan kebutuhan dia sama Allah. Dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Maka kita lihat Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berdoa itu Nabi SAW. Hanya saja tolong jangan cuma minta dunia. Allah menyebutkan dua jenis manusia. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada sebagian orang itu kalau doa mintanya dunia, minta sehat, minta kesuksesan, minta kelancaran. Apa kata Allah? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa engkau kalau doanya cuma urusan dunia. Tapi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jadilah orang yang kalau minta sama Allah minta segalanya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Ini ketahuilah kita supaya kita enggak malu minta sama Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi semakin sering hamba ini berdoa, semakin Allah cinta. Tapi tolong tadi adabnya, dipuji Allah. Kalau tahu banyak dosanya, istighfar dulu, jangan langsung minta. Dimulai kadang-kadang kita lihat sholat istikharah. Kan ini orang mau minta, disuruh sholat dulu, kemudian memuji Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam wa anta 'allamul ghuyub. Jadi puji Allah, panggil Allah dengan asma'ullahul husna. Nah, dengan cara itu doa kita itu pantas gitu jemaah. Jadi jangan malu. Antum kalau mau baca doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam, ya Allah, ketika Nabi di padang Arafah, Nabi SAW berdoa itu sejak selesai zuhur sampai matahari mau terbenam. Kita kalau lihat apa yang dibaca Nabi, kita 5 menit berdoa wis kesel. Apalagi ya, kayaknya sudah habis. Padahal masih banyak jemaah perlu kita minta. Tapi ana baca pertanyaan tertulis di sini. Bagaimana sikap ana ketika menjumpai imam sholat yang menjamak sholat ketika hujan gerimis? Ya, kalau antum mau jamak, tafadhal. Jadi jamaah memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjamak sholat maghrib dan isya tanpa ada hujan, tanpa ada yang menakutkan. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Ditanya, kenapa Nabi melakukan hal itu? Liya'laman nas anna laisa fi dinina haraj, agar orang tahu bahwasanya agama kita ini enggak ada yang sulit.
Boleh jadi itu imam ketika sholat karena gerimis, dia berpikir biasanya bentar lagi deres. Karena kadangkala awalnya kan gerimis, tapi kadangkala asar sudah mulai zuhur, dia lihat gerimisnya, biasanya hujannya sampai asar biasanya Ustaz. Mungkin itu. Maka antum mungkin bisa tanya sama imamnya, Pak Imam, kenapa kok kan gerimis ya, kok dijamak sholatnya? Ingat jamak bukan dikosor ya, jamak ini. Maka jamak itu diperbolehkan kalau ada hajat sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat gerimis ya bukan termasuk hajat, kalau hujan itu baru seperti itu. Nah mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia menjamak, bisa ditanyakan. Barakallahu fikum. Jika suami, anak kayaknya minum dulu ini jamaah. Jika suami setelah melihat wanita lain kemudian menyalurkan hasratnya ke istrinya, tetapi suami masih membayangkan wanita lain, apakah berdosa? Iya, dosa. Kalau dia menghubungi istrinya tapi bayangan dia istrinya ini orang itu dosa. Begini jemaah, setan itu menggambarkan yang buruk baik, yang baik buruk. Ada sebuah cerita seorang penyair yang nggak baik lah. Wallahu a'lam dengan keabsahan cerita ini. Cerita ini disebutkan dalam kitab Al-Iqdul Farid ya, yang dia mengumpulkan cerita macam-macam. Tapi anak ingin ngambil ibrohnya. Dia ini mengancam seorang wanita, kalau engkau tidak perkenankan aku merasakan dirimu, aku akan bikin syair yang mencelamu. Mau diviralkan orang ini jam. Dulu dengan syair. Akhirnya perempuan ini bingung. Iyalah kata dia. Akhirnya perempuan ini datang kepada istri penyair ini, mengatakan kepada istri penyair ini, suamimu itu kayak gini. Kata istrinya, udah, engkau katakan nanti malam suruh dia datang ke rumah. Ketika dia masuk ke rumahmu, suruh dia masuk, lampunya masih hidup. Kemudian ketika dia hendak berzina dengan engkau katakan, aku mematikan lampu, aku nggak mau dalam kondisi pakai lampu. Padahal di kamar itu ada istrinya dia. Jadi ketika dia mau berzina, perempuan lain ini pergi karena mati lampu. Siapa yang dia zinai? Istrinya sendiri. Ketika selesai menyalurkan syahwatnya orang ini, dia puas, istrinya mencela suaminya. Dilaknat nih suaminya sama istrinya. Suaminya tahu ternyata istrinya sendiri jam. Dengan suaranya dia tahu istrinya sendiri. Apa kata suaminya? Ma'at ya baki haraman. Engkau kok enak kalau haram ya. Kalau halal kok nggak enak. Karena dia ketika berzina memikirkan perempuan lain. Semua perempuan ini sama jam. Maka kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh orang itu pulang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, di antara ilahnya, alasannya, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya, sama gitu. Cuma ketika orang menghayalkan orang lain, dia berdosa walaupun yang dia hubungi adalah istrinya sendiri. Karena dia melakukan yang haram, dia pikir ini haram gitu loh jam. Padahal Allah halalkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir jemaah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan tidur sesudah syuruk? Berapa lama yang diperbolehkan? Jazakallah khair. Iya, hibati fillah, sebenarnya nggak ada ya, nggak ada batasan setelah berapa lama. Hanya saja Nabi SAW itu kalau habis subuh beliau itu nggak pulang sampai syuruk. Setelah syuruk beliau pulang. Maka tidurnya terserah.
Boleh jadi memang kalau memang dia capek setelah itu dia tidur, atau dia tidurnya sebelum zuhur ya, atau tidurnya setelah zuhur. Jadi tergantung kondisi orang kapan dia bisa ya istirahat sebentar. Ini tentunya jamaah kalau kita lihat malam hari, Masya Allah udah habis pertanyaan. Di malam hari Nabi SAW itu tidur habis isya, kemudian sholat malam. Sebelum subuh beliau tidur lagi SAW. Jadi istirahat dari sholat malam itu sebelum subuh, supaya ketika subuh nggak ngantuk. Ada orang yang nyambung ya, sholat malam nyambung sampai subuh, dia nggak istirahat. Kadangkala kecapean, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau dia bisa tidur sebelum subuh setelah sholat malam, itu akan membuat dia lebih nyaman ya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan sholat yang paling baik itu sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu bangun di 1/6 sebelum terakhir. Jadi kalau malam dibagi 1/6, beliau sholatnya itu di 5/6-nya jemaah, yang terakhir. Terus di 6/6-nya itu beliau tidur. Jadi kan kalau bicara 1/3 malam, 1/3 malam itu dibagi 2, 1/3 buat sholat, 1/3 buat tidur gitu loh. Jadi itu membuat orang, kita lihat Nabi Dawud SAW kuat jemaah. Beliau itu puasanya sehari puasa, sehari nggak puasa, fisiknya kuat. Jadi tetap ada sebab ya, ada usaha tadi supaya kita seger subuhnya, paginya kerja nyaman. Usahakan kalau sholat malam itu sebelum subuh istirahat, pas waktu adzan bangun lagi untuk 2 rakaat sebelum subuh, lalu sholat subuh. Jadi yang tadi mau tidur setelah syuruk sebenarnya bebas, nggak apa-apa gitu loh, tapi jangan tidur setelah subuh langsung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.